saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat siang. Senang kita dapat beribadah bersama di host online. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita doa juga untuk doa persembahan. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini ya Bapa, di mana kami dapat bersama-sama ya Bapa untuk beribadah online secara online ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berkati ya Bapa sepanjang ibadah hari ini ya Bapa. Dari pujian dan penyembahan dan juga firman yang akan disampaikan ya Bapa, kami percaya Tuhan hadirat-Mu turun ya Bapa di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Bapa bersama-sama ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam-jam ibadah siang hari ini kepada Engkau saja ya Bapa. Engkau yang beracara ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan sukacita kita dalam Tuhan. Sukacita besar itu di dalam Tuhan adalah milik kita. Amin. Sukacita dari surga itu yang ku rindu. Sukacita dari surga ku terima darimu. Ku bersuka dan bersorak memuji kebesaranmu. Kau baik bagiku. Sukacita dari surga itu yang ku rindu. Sukacita dari surga ku terima darimu. Terima kasih oh Yesusku buat anugerah kasih-Mu yang Kau nyatakan di hidupku. Sukacita besar melimpah dalamku. Sukacita darimu
kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, percaya bahwa mukjizat itu pasti tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan pasti terjadi itu mukjizat. Percaya saja bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin.
saat ini ya Bapa, biarlah kami berdoa, naikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa untuk negara Australia dan Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan terus pulihkan negara-negara ini kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau berkati ya Bapa segalanya ya Bapa, sehingga semuanya itu semakin hari semakin baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan pulihkan ya Bapa perekonomian, keadaan, bahkan COVID yang ada juga Kau akan terus ya Bapa, Kau akan pulihkan ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu pasti terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja-Mu yang ada ya Bapa, gereja Indonesia dan seluruh orang-orang percaya ya Bapa, gereja-gereja seluruh segala denominasi yang ada juga Tuhan Kau berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan gereja-Mu biar tetap berdiri kokoh di dalam Engkau ya Bapa, tetap berdiri dengan penggenapan apa yang Kau sudah tentukan dalam gereja-gereja-Mu ini ya Bapa. Sungguh Tuhan berkati ya Bapa hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, para penginjil-penginjil semuanya Kau berkati ya Bapa. Mereka terus ya Bapa beriman dan semakin hari terus ya Bapa dapat memberitakan firman-Mu ya Bapa, dapat memberitakan Injil sehingga sampai ke ujung dunia ya Bapa Injil-Mu diberitakan ya Bapa. Berkati ya Bapa juga untuk para jemaat-Mu ya Bapa, Engkau yang berkati ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang membutuhkan pertolongan akan menerima pertolongan ya Bapa. Sungguh Tuhan yang sedang ada pergumulan berat, Engkau akan berikan jalan keluar yang dalam hanya pada Engkau saja ya Bapa. Berkati ya Bapa, berkati kami semua ya Bapa, karena kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan berkati ya Bapa dalam jam-jam pemberitaan firman yang akan disampaikan Bapa. Berkati ya Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah ya Bapa apa yang disampaikan ya Bapa merupakan ungkapan isi hati-Mu ya Bapa. Firman yang disampaikan dapat membangun iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa jam-jam pemberitaan firman ini kepada Engkau saja ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam jemaat host online service. Terima kasih untuk waktunya saya untuk diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Salam. Gimana kabarnya untuk kita semua? Apakah semua baik-baik saja? Pastinya semua baik-baik saja. Luar biasa. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin sharing firman Tuhan yang berjudulkan tentang menuju kehidupan kekal. Mari kita pelajari firman Tuhan bersama-sama. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, yaitu tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Kita akan pelajari demi ayat, beberapa ayat yang saya akan sharingkan. Ada beberapa poin juga di sana. Enggak kita secara langsung. Pertama kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Ayat pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Nah, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup."
Baik, beberapa ada poin yang ingin saya berikan pada kita semua dalam perikop dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ini. Dan terlebih saya ingin memberikan poin pertama itu tentang minum air kehidupan. Mari kita lebih lanjut lagi di dalam Yohanes 4 ayat 11 sampai 15. Di dalam ayat 1 perikop ini 1 sampai 10 ini menceritakan bagaimana Yesus bertemu dengan orang Samaria dan dia meminta minum kepada Yesus. Nah, dia rasakan haus banget ya Yesus itu, dan akhirnya dia meminta minum kepada wanita Samaria itu. Nah, apa sih jalan bagaimana bisa kita tahu untuk menuju kehidupan kekal itu? Nah, dari percakapan dari perempuan Samaria dengan Yesus ini, kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana kita tahu Tuhan memberikan gambarannya dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dalam poin pertama saya ini yaitu minum air kehidupan. Mari kita baca lebih lanjut lagi Yohanes 4 ayat 11 sampai 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Nah, kalau kita lihat ya, tentang bagaimana Yesus menjelaskan bagaimana menceritakan tentang air kehidupan kepada perempuan Samaria ini, yang dimana, sorry kalau kita bisa flashback. Nah, di sini katakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau di dalam sumur yang dimana Tuhan meminta air untuk bisa minum kepada perempuan Samaria ini kan, kalau di dalam 13. Tetapi Tuhan katakan di dalam 14, dia akan memberikan air kehidupan buat perempuan Samaria ini, dimana ada hal yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, perempuan Samaria ini tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat ya, Tuhan memberikan banyak hal ya kepada perempuan Samaria ini tentang air kehidupan itu. Nah, kita pelajari apa sih maksud dari air kehidupan yang diberikan Yesus Kristus kepada perempuan Samaria ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya 12 ayat 3, "Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Nah, dalam Yesaya ini adalah disebutkan mata air keselamatan, ya kan? Kegirangan, menimba air yang memiliki air keselamatan. Nah, air yang diberikan Yesus itu yaitu berarti hidup kekal. Nah, untuk memperoleh air hidup ini, seseorang harus meminumnya, yang seperti yang ditawarkan Yesus Kristus kepada perempuan Samaria ini. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 37, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.'" Nah, poin di sini dikatakan kita itu harus datang kepada Yesus. Ketika kita haus, ketika kita merasakan kehausan, kekeringan ya. Kalau di dalam tubuh kita kan perlu air ya untuk memperlancar tubuh kita. Kalau kita haus, kita ngerasa, wah rasanya haus banget ya. Nah, itu dalam tubuh kita ya, duniawi. Tapi dalam hal surgawi, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang lebih gitu ya, memuaskan, menghilangkan haus kita. Nah, tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan sesaat yang satu kali saja, namun suatu tindakan minum yang bertahap-tahap dan berkali-kali. Nah, perhatikan bahwa kata minum
dalam bahasa Yunani yaitu pineto dari akar pino, adalah dalam bentuk imperattif masa kini yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang. Jadi yang Tuhan maksud di sini, Tuhan ingin kita meminum air hidup di mana untuk kita bersekutu dengan Dia terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumber itu. Siapa sumber itu? Yesus Kristus. Jikalau kita putus dengan apa yang Tuhan berikan pada kita suatu air kehidupan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, untuk kita bisa menghilangkan rasa kehausan kita, maka kita harus datang kepada Yesus Kristus langsung. Jadi kita pun bisa melihat ya, bagaimana kehidupan kita ini ketika kita dekat dengan Yesus Kristus, ketika kita terus-menerus mendatangi Yesus Kristus dalam kehidupan kita, terus-menerus masuk bersekutu dengan Yesus Kristus, maka kita akan melihat kehidupan kita berbeda gitu. Seperti kalau di dalam Petrus mengatakan di Petrus 2:17, ini ada perumpamaan tentang guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Nah, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi di sini kita lihat ya, kalau orang yang tidak dekat dengan Yesus Kristus, itu dia seperti mata air yang kering. Nah, kita bisa melihat, nah itu ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Kita bisa melihat, nah itu ternyata ada gambarannya ya. Itu mata air yang kering. Jadi dia tidak bersumber pada pokoknya langsung. Nah, kita pun ya pasti punya banyak hal-hal yang membuat kita letih, lesu, dan beban berat. Tapi kalau kita meminum air kehidupan itu, kita akan merasakan kelegaan gitu loh. Ada suatu hal yang membuat kita menghilangkan kehausan kita. Kalau di dalam Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, lihat, mari Tuhan pun mengajak kita untuk datang kepada Dia supaya kita mendapatkan kelegaan ketika kita letih lesu dan beban berat. Hampiri Dia. Datanglah kepada Yesus Kristus yang adalah sumber air kehidupan itu. Ketika kita meminum Dia, kita meminum air kehidupan itu, kita akan mendapatkan kelegaan. Itulah poin pertama saya tentang meminum air kehidupan. Di mana cara untuk kita bisa menuju kehidupan kekal. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bisa menuju kehidupan kekal, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita lanjutkan di dalam ayat 16-24. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau kita lihat ya, di dalam ayat 20 ini sampai 22 ini ada beberapa hal ya, bagaimana menyinggung bagaimana tentang penyembahan ya. Ada yang tidak benar di situ. Tapi Yesus berkata, demikian, percayalah kepadaku. Ya, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi jangan kita menyembah di mana-mana gitu ya. Tapi kita harus percaya menyembah
di dalam roh dan kebenaran di dalam ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Baik, saya ingin membahas sedikit tentang roh, dalam menyembah dalam roh. Saya ingin menjelaskan tentang definisi kata roh dalam Alkitab, yaitu berasal dari kata Ibrani, yaitu ruah, dan kata Yunani itu pneuma. Nah, roh mempunyai beberapa arti. Nah, semuanya menunjuk kepada apa yang tidak terlihat oleh mata manusia, dan yang membuktikan adanya daya atau tenaga aktif bekerja dalam kata Ibrani dan Yunani digunakan untuk memaksudkan hal-hal yang lain seperti angin dan juga nafas. Nah, angin itu kalau kita tahu itu tidak terbatasi ya. Nah, itu angin kita bisa merasakannya, hembusannya seperti apa ya kan. Nah, angin dalam penyembahan roh ini yang ingin saya sampaikan itu, kita menyembah itu tidak dibatasi dengan hal apapun. Nah, kita menghasilkan ibadah yang penuh kreativitas, bersemangat, keterbukaan, variasi, pembaruan, dan fleksibilitas. Jadi, ketika kita menyembah dalam roh, maka kita akan ada sesuatu hal yang gairah, semangat dalam penyembahan kita. Ada sesuatu hal pembaruan dalam kehidupan kita, di mana ibadah kita itu ada semangat ketika kita menyembah dalam roh. Nah, kalau dalam nafas itu seperti Tuhan menciptakan Adam pertama kali, dia menembuskan nafasnya, Tuhan mengembuskan nafasnya lalu hidup. Nah, seperti itulah roh itu. Tuhan memberikan roh kepada kita masing-masing untuk kita bisa hidup, jiwa kita ini hidup, tubuh, pikiran, perasaan kita ini hidup. Jadi kita bisa mengerti, wah, tubuh kita ini ada roh Tuhan, ada roh Allah, ya kan, yang hidup di dalam kehidupan kita. Nah, kita pun bisa tahu ya, roh itu membuat kita bisa menuju kehidupan kekal. Jadi ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, terlebih dalam roh Allah, maka kita akan tahu jalan mana untuk menuju kehidupan kekal itu. Nah, dalam Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Next, dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi roh ini adalah roh Allah yang kita maksud, yaitu roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita harus menyembah dalam roh. Yang pertama itu adalah roh, sekarang adalah kebenaran. Bagaimana cara untuk kita menuju kehidupan kekal. Saya ingin ceritakan dan jelaskan sedikit tentang menyembah dalam kebenaran. Kebenaran. Nah, benar itu bukan tidak salah, tapi asli, sejati, bukan imitasi atau kepuraan, ataupun bukan kepalsuan. Jadi, sesuatu hal yang benar-benar real, benar-benar yang sejati, benar-benar yang timbul dari kehidupan kita, sesuatu hal yang terpancarkan ketulusan, ada suatu hal yang benar-benar bisa dilihat itu bukannya salah. Ada mungkin orang melihat benar itu pasti benar ya. Baik itu belum tentu benar. Nah, terkadang orang bisa melihat ya, seseorang itu baik, tapi kita tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, menyembah dalam kebenaran, menyembah hal yang benar, di bawah tuntunan roh Allah, roh Tuhan, maka kita akan tahu kita itu benar dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Jadi kita tahu menyembah dalam kebenaran itu seperti apa. Ada perbaikan moral, ada kepekaan terhadap orang yang lemah dan menderita. Itu suatu tindakan yang nyata. Jadi
Roh Allah itu memimpin kita untuk bisa hidup dalam kebenaran. Itu bisa kita lihat di dalam banyak hal di dalam firman Tuhan, terlebih kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 4-6. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi kita itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan, dan kita tahu itu kebenaran. Bagaimana Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus kehidupan kita. Nah, dan kita tahu Tuhan itu Esa. Nah, jadi kita harus percaya Yesus itu sebagai pengantara buat kita kepada Allah, yaitu Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk kehidupan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Jadi kita harus menyembah dalam kebenaran ini. Kita harus benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, baru kita memperoleh roh dan kita bisa menyembah dengan kebenaran. Jadi kita bisa tahu tujuan kita kehidupan kekal itu seperti apa. Jadi poin pertama saya dalam menuju kehidupan kekal itu pertama, yaitu meminum air kehidupan. Jadi kita harus selalu menghampiri Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus terus-menerus meminta roh Tuhan, roh Allah hidup dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, untuk kita dipimpin dalam penyembahan yang benar, dalam kebenaran. Nah, baru kita bisa menuju kehidupan kekal itu. Dan ada poin ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu memakan makanannya. Mari kita baca yang ayat terakhir ini, 31-38. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ayat 34, Yesus berkata kepada mereka ya, mereka keheranan, mereka kebingungan. Kok Yesus ditanya untuk makan, malah dijawab sudah makan. Dan mereka nggak melihat siapa sih yang sudah memberikan makan kepada Yesus. Dan Yesus pun menjawab, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu memakan makanannya itu? Nah, kita akan pelajari di sini, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa seorang penabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan tentang Yesus Kristus. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa kehendak Tuhan? Apa yang dimaksudkan Yesus Kristus dikatakan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau kita lihat dalam percakapan Samaria ini, Tuhan terus meyakinkan perempuan Samaria ini untuk percaya akan air kehidupan itu. Nah, Tuhan mau berikan pernyataan bahwa ada hal yang bisa dia dapat untuk menuju kehidupan kekal, yaitu dengan meminum air kehidupan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita mau memakan makanan dari Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus berikan, yaitu melakukan kehendak-Nya, memberitakan Injil, seperti Yesus Kristus memberikan kabar berita yang baik, bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal kepada perempuan Samaria ini. Nah, Tuhan menginginkan agar kita juga melakukan kehendak-Nya dalam memberitakan Injil. Jadi
tujuannya itu untuk apa sih dalam melakukan kehendak Tuhan itu? Yaitu untuk memberikan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita ini melakukan setiap sesuatu hal dalam bekerja, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kemuliaannya itu, memuji, memberikan puji-pujian. Nah, itulah keputusan kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Kita harus melakukan segala sesuatu dalam bekerja, dalam beribadah. Nah, kan dikatakan kita harus memiliki roh dan kebenaran. Nah, untuk menuju kehidupan kekal itu kita harus meminum air kehidupan dan juga hidup dalam roh dan kebenaran. Dan kita ketika melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam bersikap dan berkata-kata, itu menunjukkan kemuliaan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan saja gitu loh, bukan fokus untuk dalam diri kita sendiri. Nah, kalau di dalam Lukas 12 ayat 29-31, ini ya hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Ini ayat yang penting buat kita semua, yaitu jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi kita jangan cemas ya. Kita tahu lah ya, dalam kehidupan ini kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, dan kita perlu hal-hal ini itu. Pastinya kita semua memerlukan itu. Saya pun juga memerlukan itu. Tapi itu semua yang dikatakan dalam firman Tuhan, semua bangsa-bangsa pun mencari itu, ya kan, di dunia ini. Ya, tapi dikatakan di dalam firman Tuhan itu ketika kita mencari hal-hal yang seperti itu, kita tidak mengenal Allah. Tuhan itu tahu kebutuhan kita, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Jadi kita nggak perlu mencemaskan. Kita cukup melakukan kehendaknya saja dalam kehidupan kita. Kita cukup memakan makanan apa yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita, yaitu melakukan kehendaknya. Apapun yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, ketika kita mau belajar untuk mendekat dengan Dia, terus kita hidup dalam roh, kita hidup dalam kebenarannya, selalu bersekutu di dalam kebaktian-kebaktian komsel, kita belajar sharing firman Tuhan, kita belajar di komsel, kita belajar lebih dalam firman Tuhan, itu akan membuat kita lebih mengenal Tuhan. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Percayalah ketika kita mau menghampiri Dia, mencari akan kebenarannya, mencari kerajaannya terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Sekian dari firman Tuhan saya yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah kita untuk ragu-ragu apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Kita memiliki panggilan kita masing-masing dalam kehidupan ini, dalam pelayanan kita, dalam melayani. Percayalah, Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, jadi kita tidak perlu cemas. Kita cukup mendekat kepada Yesus Kristus. Kita meminum air kehidupan itu sebagai sumbernya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Setiap persekutuan kita undang roh Tuhan untuk dalam hidup kita, untuk kita selalu bisa nyatakan kebenaran dalam hidup kita. Dan juga kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam setiap panggilan kita. Percaya, setiap apa yang Tuhan bisikan, Tuhan berikan buat kehidupan kita dari setiap persekutuan yang kita sudah jalani, Tuhan itu akan membimbing kita untuk lebih tahu lagi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan tahu, wow, ternyata kita bisa mengerti menuju kehidupan kekal itu seperti apa. Tuhan akan memberikan apapun ketika kita mencari Dia terlebih dahulu. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar hari ini.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan Yesus, mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mempunyai air kehidupan itu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Senantiasa Tuhan bersekutu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menyembah yang benar itu Tuhan, yaitu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk tetap setia Tuhan Yesus, melakukan kehendak-Mu Tuhan, yang itu juga boleh menjadi makanan kami Tuhan, gaya hidup kami setiap hari Tuhan, yaitu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Siang malam Tuhan Yesus, kami merenungkan Tuhan akan pekerjaan-Mu Tuhan, merenungkan Tuhan Yesus akan apa yang kami bisa lakukan Tuhan Yesus untuk menjadi dampak, menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada hamba-Nya Yohanes yang sudah share firman Tuhan hari ini Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya Tuhan Yesus. Biar pelayanannya semakin maju Tuhan, Engkau pakai kehidupannya lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, bawalah cinta kasih, anugerah, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang indah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terjadi di dalamku, ku mau setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Hati yang baru, hati yang taat, ku dapatkan hanya dalam-Mu. Terjadi di dalamku, ku mau setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya.